Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari matematika kelas 11 di bab 2, yaitu persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu definisi dari persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Poin yang kedua, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Langkahnya kita siapkan dulu tempat atau perkalian faktornya, ya, kita isikan. Di sini adalah x, selanjutnya di sini juga x. Kemudian kita tentukan dua bilangan. Jika dikali hasilnya adalah 4, jika ditambahkan hasilnya adalah 5. Angka kuncinya yaitu ada di angka 4. Jadi dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 4, yaitu 1 dikalikan 4 bisa min 1 dikalikan min 4, 2 dikalikan 2 min 2 dikalikan min 2. Ada 4 pasangan bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 4. Kemudian kita tentukan pasangan mana jika kedua bilangan tersebut ditambah hasilnya adalah 5. Maka kita pilih pasangan yang pertama. Kita isikan di sini x plus 1, x plus 4 sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah x plus 1 sama dengan 0. Maka x-nya, satunya berpindah ke ruas kanan menjadi min 1. X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 4-nya berpindah ke ruas kanan menjadi min 4. Jadi akar-akarnya adalah min 1 atau min 4. Soal yang kedua, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Dengan langkah yang sama kita buat perkalian faktornya, kemudian kita isikan. Di sini adalah x, di sini juga x. Kemudian sama langkahnya, dua bilangan jika dikali hasilnya adalah 3, jika ditambah hasilnya adalah min 4. Jadi angka kuncinya ada di angka 3. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya 3 adalah bisa 1 kali 3, kemudian min 1 kali min 3. Hanya ada dua pasangan. Dari kedua pasangan ini kita pilih pasangan mana jika kedua bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Maka kita pilih adalah pasangan yang kedua. Kemudian kita masukkan di sini x min 1, x min 3 sama dengan 0. Kemudian x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Atau x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah 1 atau 3. Soal yang ketiga, 3x kuadrat plus 10x plus 8 sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa model soal yang ketiga ini berbeda dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti langkahnya kita tulis dulu 3x kuadrat. Yang 10x-nya kita uraikan menjadi 6x ditambah dengan 4x ditambah dengan 8 sama dengan 0. Kenapa memilih 6x plus 4x? Butuh banyak latihan. Jadi kita sederhanakan dulu yang 3x kuadrat, bisa kita tulis 3x dikalikan dengan x plus 2 ditambah dengan 4x plus 8-nya kita uraikan menjadi 4 dikalikan dengan x plus 2 sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa ini sama. Maka berikutnya
bisa kita tulis X plus 2, kita ambil yang sama ini tadi dikalikan dengan 3X, yang ini 3X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Maka X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 pindah ke ruas kanan menjadi min 2. 3X plus 4 sama dengan 0, 3X sama dengan 4 pindah ruas kanan menjadi min 4. Maka X sama dengan min 4 dibagi 3. Jadi akar-akarnya adalah min 2 atau min 4 per 3. Menginjak metode yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Langkah-langkahnya, langkah yang pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Jadi yang X kuadrat plus 6X tetap di ruas kiri, yang konstantanya dipindah ke ruas kanan. Konstanta yaitu suatu suku tanpa variabel. Jadi 5 berpindah ke ruas kanan menjadi min 5. Langkah yang kedua, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat setengah koefisien X. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisien X. Koefisien X-nya adalah 6, setengah dari 6 yaitu 3. Dikuadratkan sama dengan ruas kanan juga sama, kita tambahkan dengan 3 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan min 5 ditambah 9. X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 4. Langkah berikutnya yang ketiga, yaitu dengan manipulasi aljabar. Dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 9 bisa kita nyatakan dalam bentuk X plus, untuk mengisi di sini, angka di sini adalah diperoleh dari koefisien dari X dibagi 2, yaitu 3. Dipangkatkan 2 sama dengan 4. Selanjutnya X plus 3 sama dengan plus minus akar 4. X plus 3 sama dengan plus minus 2. Maka X1 plus 3 sama dengan, kita ambil yang positifnya yaitu 2. X1 sama dengan 2 dikurangi 3. Maka X1 nya sama dengan min 1. Kemudian untuk X2 nya, X2 ditambah dengan 3 sama dengan, kita ambil yang min 2 nya, min 2. Maka X2 sama dengan min 2, 3 nya berpindah ruas kanan menjadi min 3. Maka X2 nya adalah min 5. Jadi akar-akarnya adalah min 1 atau min 5. Kita lanjutkan metode yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Contoh, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Mula-mula kita tentukan nilai A-nya dulu. A-nya sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus. X1 2 sama dengan min B min 3 plus minus akar B nya kita ganti dengan 3 pangkat 2 dikurangi 4, A nya 1, C nya 2 dibagi 2A, A nya adalah 1. Berikutnya min 3 plus minus
akar 3 pangkat 2 adalah 9, min 4 kali 1 kali 2 itu adalah min 8 dibagi 2 sama dengan min 3 plus minus akar 1 dibagi 2. Maka X12 sama dengan min 3 plus minus akar 1 yaitu 1 dibagi dengan 2. Maka X1 sama dengan min 3, kita ambil yang positifnya, jadi plus 1 dibagi 2. Min 3 ditambah 1 adalah min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Selanjutnya X2 sama dengan min 3 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya adalah min 1 atau min 2. Poin yang ketiga, menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ditentukan oleh nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ada 3 ketentuan. Jika D lebih besar dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat nyata dan berbeda. Jika D sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadrat nyata dan sama. Jika D kurang dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat tidak nyata atau imajiner. Contoh soal, tentukan nilai N agar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2N plus 2X plus 5 min N sama dengan 0, kedua akarnya real dan berbeda. Perhatian kita kepada ketentuan bahwa akarnya real dan berbeda, berarti kita akan menggunakan ketentuan yang pertama. Syaratnya yaitu D lebih besar dari 0. Mula-mula kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya, yaitu A sama dengan 1, B-nya adalah 2N plus 2, C 5 min N. Kemudian kita masukkan kepada syarat akarnya nyata dan berbeda, yaitu D lebih besar dari 0, B kuadrat min 4 AC lebih besar dari 0. Kita masukkan nilai B-nya, 2N plus 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikalikan A-nya 1 dikalikan C-nya adalah 5 min N lebih besar dari 0. Kita cari hasil dari 2N plus 2 dipangkatkan 2, yaitu 2N dipangkatkan 2 adalah 4N dipangkatkan 2, 2 kalinya 2 kali 2N, jadi 2 kali 2N itu adalah 4N, 2 kalinya berarti 8N ditambah 2 pangkat 2, 4 dikurangi 20 min 4 dikalikan min N yaitu plus 4N lebih besar dari 0. Maka 4N kuadrat 8N ditambah 4N yaitu 12N. 4 dikurangi 20 min 16 lebih besar dari 0. Angka berikutnya, kalau kita perhatikan angka-angkanya bisa kita sederhanakan dibagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 1 yaitu N kuadrat plus 3N min 4 lebih besar dari 0. Ini membentuk suatu pertidaksamaan kuadrat. Nanti langkah-langkahnya kita selesaikan dulu dengan cara memfaktorkan. Di sini adalah N, di sini N. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah min 4. Jika dijumlahkan hasilnya adalah plus 3. Maka kita isikan di sini adalah plus 4, di sini adalah min 1 lebih besar dari 0. Maka N plus 4 sama dengan 0, N-nya sama dengan min 4. N min 1 sama dengan 0, N-nya sama dengan 1. Karena ini suatu pertidaksamaan kuadrat, maka langkah berikutnya adalah kita buat suatu garis bilangan.
Yang kecil kita taruh di sebelah kiri, min 4 di sini. Yang besar adalah 1, kita taruh di sini. Kita perhatikan nilai A-nya. A-nya adalah 4. Jadi 4 itu adalah positif, maka di sini tandanya adalah plus, min, plus. Langkah berikutnya kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Tandanya adalah lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya adalah di daerah positif. Jadi kalau lebih dari daerah penyelesaiannya di daerah positif, kalau kurang dari daerah penyelesaiannya di daerah negatif. Maka nilai N-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah N sedemikian hingga N lebih kecil dari min 4 atau N lebih besar dari 1. Lanjut pada poin yang keempat, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang akar-akarnya adalah X1 dan X2, kita bisa menentukan jumlah dan hasil kalinya tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah kedua akarnya itu adalah X1 plus X2 sama dengan min B dibagi A. Kemudian X1 kali X2 itu adalah C dibagi A. X1 dikurangi X2 yaitu akar D per A. Kemudian ada rumus juga, X1 dipangkatkan 2 ditambah X2 dipangkatkan 2 sama dengan X1 plus X2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali X1 dikalikan dengan X2. Contoh soal, diketahui persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 4X plus 6 sama dengan 0. Maka pertanyaannya adalah tentukan yang A X1 plus X2, B X1 kali X2, C-nya adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Pertanyaan yang D, 1 per X1 ditambah 1 per X2 ya. Nanti langkah-langkahnya kita tentukan dulu nilai ABC-nya. Jadi A sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C sama dengan 6. Kita akan menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu, bahwa X1 ditambah dengan X2 rumusnya adalah min B per A. Min B-nya 4 per A-nya 1 sama dengan min 4. Jawaban yang B, X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah 6, A-nya 1 sama dengan 6. C, X1 pangkat 2 ditambah X2 dipangkatkan 2. Sesuai dengan rumus ya, X1 plus X2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2. Tinggal memasukkan ke rumus bahwa X1 ditambah X2 hasilnya adalah min 4. Kita pangkatkan 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2 6. Min 4 dipangkatkan 2 adalah 16 dikurangi 2 kali 6 12. Maka hasilnya adalah 4. Jawaban yang D, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini adalah suatu penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang belum sama. Nanti langkahnya penyebutnya kita samakan terlebih dahulu, yaitu kita kalikan X1 kali X2. Pembilangnya yaitu X1 ditambah X2. Langkah berikutnya kita masukkan angka yang sudah kita cari, bahwa X1 plus X2 itu adalah min 4 dibagi X1 kali X2 hasilnya adalah 6 sama dengan min 2 per 3. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu.
Materi berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan mempelajari materi tentang menyusun persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.